Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Tapi Randy tidak mau membiarkannya pergi seperti ini. Dia secepat citah di tengah berburu. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk memegang bagian belakang kepala Putri dan mendorongnya ke arahnya, lalu dengan keras menciumnya. Gerakannya sangat cepat, begitu cepat sehingga Putri tidak bisa bereaksi pada waktunya. Sekali lagi hatinya tersentak kuat. Setelah entah berapa lama, Randy akhirnya melepaskan Putri yang terengah-engah. Dia dengan hati-hati memegang wajah Putri. Ujung jarinya yang kasar membelai bibir yang bengkak dan lembab dan tersenyum ringan. Putri masih terengah-engah. Semuanya terjadi terlalu cepat dan itu sudah berakhir sebelum dia bahkan bisa merasakannya dengan hati-hati. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Randy dengan tidak percaya. Bibir merahnya terbuka, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia didorong kembali oleh tangan Randy yang ada di bibirnya. "Aku butuh istirahat," Randy berkata sambil tersenyum, dan kemudian, diam-diam melepaskan Putri dan berbaring, terus tidur. Putri sedikit bingung, melihat bagaimana Randy tampak sementara tidak sadar canggung dan lucu, dia hanya bisa berdiri di sana tanpa daya. Pada saat ini, bel pintu berdering. Bel pintu terdengar seperti itu dibuat secara alami, menyebabkan Putri, yang benar-benar tidak berdaya, merasa lega. Dia segera berlari ke pintu, tapi tiba-tiba Putri mendengar suara seksi dan tenang Randy dari belakangnya, kenakan jaket. Putri berhenti dan memalingkan kepalanya. Matanya masih tertutup rapat, seolah belum pernah bicara sebelumnya. Putri menoleh sedikit linglung. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh bibirnya yang agak panas. Kemudian, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya, "Mi, mengerti." Melihat piyamanya, dia benar-benar tidak bisa melihat orang lain. Dia cepat-cepat mengambil jaket dan memakainya sebelum membuka pintu. Putri melihat dari lubang intip, melihat Dion dan Rizal telah tiba, dia dengan cemas membuka pintu. Pintu terbuka, Dion dan yang lainnya segera masuk, dan bahkan tidak mau memberitahu Putri sebelum bergegas ke kamar mereka. Putri terkejut, dan segera mengikutinya, melihat bahwa seorang dokter telah mengambil jarum suntik dan menyuntikkannya ke Randy. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Putri tidak mengenali orang-orang yang mengenakan baju putih ini. Saat memasuki rumah, mereka segera menyuntikkan obat ke Randy yang tidak sadar, dan bahkan sebelum dia bisa memikirkannya, dia menghentikan mereka. Dion menjelaskan, "Putri, mereka adalah dokter pribadi Bos Randy. Mereka telah mengikuti di samping Bos Randy selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan kondisi tubuh Bos Randy." Putri tidak menyadari bahwa cara Dion menyapanya telah berubah, dan cara bicaranya juga agak dingin. Dia hanya khawatir dengan keselamatan Randy. Melihat bagaimana orang-orang ini sibuk dan tidak dapat membantunya, dan bagaimana dia bahkan diperlakukan sebagai orang luar, dia bahkan tidak membiarkannya mendekatinya. Putri mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tampaknya setiap orang telah mengikuti sisi Randy selama bertahun-tahun dan setiap orang dari mereka memahaminya dengan sangat baik. Setelah selesai menyuntikkan obat, beberapa dokter membawa Randy dan pergi sambil melindunginya. Kelompok mereka sangat cepat, dan sebelum Putri bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, Randy sudah terbawa oleh mereka. Putri sadar kembali dan dengan cemas mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Dion. "Putri, Bos Randy meminta kami untuk menjagamu, jadi kami tidak akan merepotkanmu. Kamu pergi bekerja saja." Putri sangat tidak nyaman mendengarkannya, dia jelas memperlakukannya sebagai orang luar. Suaminya sendiri sakit, dan dia bahkan tidak bisa berada di sampingnya. Putri sangat tertekan di dalam hatinya seolah-olah seseorang telah dengan kejam menamparnya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memasuki kehidupan Randy. Latar belakang Randy, pekerjaan Randy, segala sesuatu tentang dia, tampaknya tak tersentuh olehnya. Sekarang, bahkan ketika Randy sakit,
dia tidak bisa merawatnya di sisinya sebagai istrinya. Dia curiga, apakah Randy benar-benar suaminya? Putri menggigit bibirnya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Salah satu alasannya adalah karena dia khawatir tentang Randy, dan alasan kedua adalah karena hatinya tersumbat. Guk, guk, anjing yang bijaksana bisa merasakan bahwa Putri sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menggosok kakinya sedikit dan merengek beberapa kali untuk menghiburnya. Putri berjongkok dan membelai kepalanya dengan lembut. Momo, paman Randy sakit, tapi ibu bahkan tidak bisa merawatnya di sisinya. Apakah kamu pikir ibu tidak berguna? Guk, guk. Momo menjilat tangan Putri dan menggunakan cara untuk menghibur Putri. Terima kasih banyak. Putri menepuk kepalanya. Sayang, kamu pergi dan bermain, ibu akan berangkat bekerja. Saat ini, teknologi inovasi berada di tengah-tengah banyak hal. Masalah tentang keluarga Andrean dan Starlight masih belum diselesaikan, dan Randy sakit. Putri tidak memiliki hak untuk peduli tentang masalah besar pengambilan keputusan. Tetapi karena dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, dapat dikatakan bahwa dia berbagi beberapa tanggung jawab untuk Randy. Akhir-akhir ini, karena rendahnya tingkat inovasi dalam bisnis teknologi inovasi, mood karyawan teknologi inovasi terpengaruh, sehingga mood setiap orang di tempat kerja tidak terlalu tinggi. Putri tidak tahu apakah itu karena Randy tidak dapat melawan Andy Andrean atau karena dia mencoba mengulur waktu untuk menemukan waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik. Rekan-rekan di kantor itu mengobrol dan menjelajah Weibo. Tidak ada satupun yang bekerja dengan serius. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Menghela nafas pelan, Putri menenangkan dirinya, menyalakan komputer kerjanya, dan bersiap untuk memulai hari kerja lagi. Setelah memeriksa beberapa profil pelanggan, dia kemudian memanggil pelanggan satu persatu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Setelah itu, dia akan berbicara dengan klien tentang proyek kerjasama. Dengan beberapa panggilan, pihak lain menutup telepon menggunakan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan, meninggalkan Putri dengan selera buruk di hidungnya. Pada sebagian besar pagi hari ini, Putri mengkhawatirkan kondisi Randy, jadi dia menelepon sekitar jam 10 pagi. Melihat nomor telepon yang secara bertahap membiasakan yang ditampilkan di layar ponsel, tangan yang dipegang Putri sedikit bergetar. Ketika dia menjawab panggilan itu, dia terlalu cemas dan tidak melakukannya beberapa kali. Akhirnya, panggilan itu tersambung. Suara rendah dan serak Randy keluar dari telepon. Putri, kamu di mana? Bekerja di perusahaan. Mendengar suara Randy, pikiran tegang Putri sepanjang pagi akhirnya rileks. Begitu Putri mengatakan ini, sisi lain ponsel menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Tampaknya Randy tidak berencana untuk mengatakan kalimat lain. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.